Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga atas kasih setiamu yang selalu menyertai kami, memberi kesehatan buat kami hari lepas hari. Ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang menyertai kami, biarlah roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu, sehingga Engkau yang berfirman ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada hari ini untuk memberangkatkan kita, melakukan aktivitas kita. Tertulis dari kitab Mazmur 142 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, kita sangat membutuhkan orang lain untuk berbagi, berkeluh kesah, mengadu dan berbagi beban hidup kita. Kita mencurahkan segala unek-unek kita kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada hamba Tuhan, sehingga kita merasa plong atau lega. Namun ada pula yang enggan dan malu menceritakan masalah hidupnya kepada orang lain. Semuanya dipendam, sehingga beban hidup itu merasa begitu berat, karena dia pikul sendiri. Daud pun mengalaminya. Di Mazmur 39:4 dikatakan, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Pemazmur dalam ayat hari ini sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Dia berada di dalam gua karena dikejar-kejar oleh musuhnya, di mana musuhnya menginginkan kematiannya. Daud berdoa di dalam gua yang sangat sunyi dan membayangkan dirinya menghadap hadirat Tuhan. Di hadapan Allah, ia mengungkapkan keluh kesah hidupnya, pengalaman hidupnya yang sesak diungkapkan kepada Allah. Segala beban hidupnya yang membebani hati dan pikirannya dicurahkannya di dalam doa kepada Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan akan segera mendengar seruannya dan segera memberi pertolongan kepadanya. Dan dia sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Namun Tuhan mendengarkan seruannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagai orang percaya kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu peduli dan mau mendengarkan seruan kita, mau mendengarkan keluh kesah kita, mau mendengarkan segala pergumulan kita, beban yang kita pikul setiap harinya dalam kehidupan kita. Tuhanlah tempat kita mengadu, tempat mencurahkan isi hati kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, seberat apapun permasalahan kita yang kita alami, bawalah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya. Curahkanlah segala isi hati kita kepada Tuhan, segala pergumulan kita kepada Tuhan, segala beban pikiran kita kepada Tuhan. Dia tidak hanya siap menjadi pendengar keluhan kita, tetapi juga sebagai penolong yang sejati. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
Dan yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jika ada saudara seiman yang sedang berbeban berat, yang mengalami pergumulan yang begitu berat, yang membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah, yang dibutuhkan adalah menyemangati, kita pun tidak boleh tinggal diam. Tuhan memberikan kita tugas dan tanggung jawab kepada kita untuk memperhatikan, menopang, menolong, dan menguatkan mereka. Kita bertanggung jawab untuk menguatkan mereka sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Kita harus memberikan diri, waktu, tenaga, dan telinga untuk mendengar keluh kesah mereka. Dan itu sangat sungguh berarti bagi mereka. Tuhan memanggil kita melakukan tugas itu. Begitu banyak di sekeliling kita yang memendam beban berat, pergumulan hidupnya, sehingga begitu berat dipikulnya. Tapi ketika dia berkeluh kesah, ketika dia menyampaikan kepada kita dan kita semangati dengan kuasa firman Tuhan, maka mereka akan menjadi kuat. Mereka akan menjadi semangat. Mereka akan semakin mengenal kasih Kristus. Mereka akan semakin berpengharapan. Kita mengarahkan mereka untuk berseru kepada Tuhan. Itulah tugas kita sebagai orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Tuhan yang selalu bersedia mendengarkan keluhan kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan di saat kami menghadapi pergumulan, menghadapi kesesakan dan beban berat, kami hanya datang mengadu ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan tidak pernah menolak kami di segala pergumulan kami. Justru Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan tidak hanya mendengar keluh kesah kami, tetapi Tuhan yang selalu menolong kami. Engkaulah penolong yang sejati. Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah tempat kami untuk memohon kekuatan. Inilah kami Bapa, Engkau kuatkan kami, Engkau kuatkan jemaat-Mu, apapun pergumulan mereka, seberat apapun permasalahan yang mereka hadapi, biarlah mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong mereka ya Bapa, menguatkan mereka, memberkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.